Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Naufal Akila Zaki dengan NPM 071. Yang kedua, Elatul Rohmawati dengan NPM 099. Yang ketiga, Jessica Febianti dengan NPM 161. Yang keempat, Ini Widyatuti dengan NPM 184. Yang kelima, Ahmad Vicky Juliansyah dengan NPM 188. Yang keenam, Gita Sekar Melati Putri dengan NPM 192. Yang ketujuh, Titi Eka Dewi Rahmawati dengan NPM 214. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus sehingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Tujuan negosiasi yang pertama yaitu menemukan suatu kesepakatan secara adil dan dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu keuntungan atau memecahkan problema yang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Yang pertama, yaitu persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka. Yang keempat, pendekatan yang logis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik, saling menguntungkan, serta saling menghormati. Yang kelima, kemampuan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi hambatan. Proses bernegosiasi ada 3, yaitu 1, tahap perencanaan, 2, tahap implementasi, 3, tahap peninjauan. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan ada 3, yaitu sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Yang kedua, strategi negosiasi. Strategi negosiasi ada 3, yaitu strategi komparatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Dan yang terakhir, proses negosiasi. Proses negosiasi atau negotiation process adalah suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ada 6 hal penting yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi. Yang kedua, kontak pertama. Kontak pertama adalah tahap pertemuan secara langsung antara dua belah pihak yang terlibat dari proses negosiasi. Dan yang ketiga, konfrontasi. Konfrontasi adalah tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi adalah tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Yang kelima, solusi. Solusi adalah tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi masukan. Para negosiator menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing. Dan yang keenam, pasca negosiasi. Pasca negosiasi adalah tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu negosiator berperan penting dalam bernegosiasi. Negosiator berperan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, negosiator harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa konsensi dalam negosiasi. Yang kedua, negosiator yang berperan sebagai faktual. Dalam hal ini, negosiator harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap pernyataan yang muncul dalam proses negosiasi. Yang ketiga, negosiator yang berperan analitis. Dalam hal ini, negosiator harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara yang logis, memastikan strategis yang diterapkan sudah benar, dan menetapkan aturan main dalam bernegosiasi. Yang keempat, negosiator yang berperan relasional. Negosiator yang berperan
Relasional harus mampu memperlancar hubungan antar tim negosiasi, membangun kepercayaan, dan melihat kekuatan serta kelemahan pihak lawan negosiasi. Dan yang kelima, negosiasi yang berperan sebagai intuitif. Dalam hal ini, negosiator harus mampu memunculkan ide-ide dan cara-cara pendekatan baru, memahami negosiasi secara utuh, dan mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan negosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi adalah tindakan yang diperlukan agar mencapai kesuksesan dalam kehidupan berorganisasi. Ada beberapa tahap implementasi, yaitu yang pertama, taktik cara Anda, yaitu Anda tahu tujuan apa yang Anda ingin capai. Selanjutnya adalah taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Yang ketiga adalah taktik tidak bertindak apa-apa, dengan artian Anda tetap bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak mudah berubah. Yang terakhir adalah taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan yang lain. Selanjutnya adalah tahap peninjauan negosiasi. Alasan dilakukannya peninjauan kembali adalah untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda atau belum. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan itu berjalan dengan baik, dan jika belum, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman. Selanjutnya adalah keterampilan bernegosiasi. Menurut Hartman, bahwa ada 5 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam kepentingan berorganisasi. Yang pertama adalah persiapan, karena tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua adalah memulai negosiasi. Yang ketiga adalah strategi dan teknik yang digunakan dalam bernegosiasi. Yang keempat adalah kompromi. Dan yang terakhir adalah menghindari kesalahan taktis. Sedangkan menurut Casey sendiri adalah negosiasi dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu negosiasi konvensional dan negosiasi non-konvensional. Negosiasi konvensional memiliki keuntungan yang sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan memfokuskan diskusi. Sedangkan negosiasi non-konvensional memberikan keuntungan, yaitu lawan terpaksa memperjelaskan posisinya dan menambahkan beberapa informasi. Selanjutnya adalah menurut Oliver, ada 6 kunci dasar yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi, yaitu persiapan yang baik, yang kedua adalah berlatih, yang ketiga menggambarkan posisi Anda, yang keempat membuat suatu usulan atau laporan, yang kelima adalah melakukan penawaran, dan yang keenam adalah melakukan persetujuan. Yang terakhir adalah menurut Hattock dan Ehrenborg. Ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan, antara lain adalah yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi. Yang ketiga, sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami yang lebih banyak. Selanjutnya adalah menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Yang keenam adalah uang, barang, dan pelayanan yang bagus. Yang ketujuh, diperlakukan dengan ramah. Selanjutnya, disenangi. Yang kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah mengetahui kemampuan dan usahanya. Selanjutnya adalah tipe-tipe negosiator. Menurut Casey sendiri, ada 4 tipe negosiator, yaitu yang pertama adalah negosiator curang, yaitu tipe yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan segala negosiasi. Yang kedua adalah negosiator profesional, yaitu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang bernegosiasi secara baik. Selanjutnya adalah negosiator bodoh, yaitu cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah negosiator naif, negosiator yang tidak siap berorganisasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.